Halo, selamat siang kepada Bapak dan Ibu dosen. Saya Jusi dari Interior 2019 akan mempresentasikan UAS saya mengenai Stanford Technology. Pertama-tama adalah biografi dari Stanford Technology Indonesia ini sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan berbasis teknologi. Nah, Stanford sendiri ini didirikan pada 14 November 2017 di Sahid Sudirman Center dengan total karyawan itu ada 107 karyawan yang bekerja dari Senin hingga Jumat mulai dari pukul 9 sampai 5 sore. Kemudian Stanford Teknologi Indonesia pada tahun 2017, investor asal Cina bernama Jun Chang datang ke Indonesia untuk memperluas bisnisnya di bidang fintech dan bertemu dengan Henry, partnernya sebagai PT Stanford Teknologi Indonesia. Kemudian pada tahun 2018, PT Stanford pun terdaftar di OJK dan menjadi bagian resmi dari FPI dengan aplikasi yang dikenal sebagai pinjam duit. Kemudian visi dari Stanford Technology sendiri adalah menjadi pilihan pertama bagi pengguna yang mencari layanan keuangan berkualitas tinggi, dengan misi menyediakan layanan keuangan online sesuai dengan kebutuhan setiap orang melalui teknologi data yang informatif. Kemudian targetnya adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, dan motonya adalah berkomitmen untuk membantu mereka yang tidak dapat mengakses keuangan tradisional melalui teknologi keuangan dan juga data yang inovatif. Dan di sini juga ada job description, mulai dari direktur utama, direktur, komisaris, general manager, kepala bagian kredit, collection, operational, supervisor, finance, HRD, general affair, IT, legal, team leader, credit analyst, dan juga desk ops. Kemudian ini juga ada struktur organisasi, yaitu direksi berjumlahkan 5 orang, kemudian operasional berjumlahkan 10 orang, kredit berjumlahkan 25 orang, dan juga collection berjumlahkan 67 orang, sehingga total karyawan adalah 107 orang. Kemudian di sini ada full activity mulai dari tamu direksi, tamu perusahaan, dan juga tamu klien nasabah. Ini adalah layout dari Sahid Sudirman Center existing. Kemudian ini adalah foto existing yang menggambarkan suasana kantor yang nyaman dan bersih dengan penerapan sistem kekeluargaan antar pekerja. Juga menggunakan warna-warna natural seperti coklat, putih, dan juga hitam. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara mendesain ruangan yang baik dalam sirkulasi, kedekatan ruang, fasilitas, dan lainnya. Kemudian bagaimana cara menciptakan kantor dengan green design, dan juga bagaimana cara menyesuaikan desain dengan pandemi COVID-19 saat ini. Nah, goals-nya adalah menciptakan sebuah kantor yang aman dan nyaman sesuai dengan identitas kantor melalui penerapan green design dan juga protokol yang tepat. Kemudian programming, dimulai dari ruang direktur utama dengan total luas yang diperlukan dari 64,8, resepsionis 23,04, ruang tunggu 38,4, ruang direktur 36, ruang komisaris 36, ruang meeting 86,4 meter persegi, area kerja ada 489, ruang makan dengan 42 meter persegi, pantry 16,8 meter persegi, sehingga secara keseluruhan total kebutuhan luas adalah 803,64 meter persegi, dengan selisih sisa yang masih dimiliki adalah 191,29 meter persegi. Kemudian dalam matriks kedekatan ruang, konsep zoning ini terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona bekerja yang digunakan untuk area bekerja seperti ruang direktur, komisaris, dan juga area kerja karyawan. Kemudian untuk zona service ini digunakan untuk pelayanan seperti area resepsionis dengan ruang tunggu atau customer service. Kemudian zona leisure digunakan untuk bersosialisasi atau bersantai untuk karyawan perusahaan seperti ruang makan dan juga pantry. Kemudian zona collab ini digunakan untuk pembahasan atau diskusi kerjasama baik dari pihak luar maupun dalam perusahaan seperti ruang meeting. Kemudian ini adalah bubble diagram. Juga lantai yang terpilih adalah lantai 11, dengan strength-nya adalah kemudahan penggunaan dan akses fasilitas, kemudahan akses naik dan turun, terletak di lantai 11 yang terbebas dari kebisingan di restoran.
Kemudian weakness-nya ini terpapar matahari siang dan sore bagi sisi barat, dan bagi sisi barat juga akan terasa lebih panas dan juga memiliki banyak sekat. Kemudian opportunity-nya adalah kemudahan dan kedekatan akses naik turun emergency, dan threat-nya ini adalah jalur koridor yang kecil. Yang ini adalah zoning pertama, zoning kedua, dan juga ini adalah zoning ketiga terpilih. Nah, dalam kelebihan dalam zona adalah terbagi rapi pada setiap zonanya, zona leisure berada di tengah, keadilan setiap karyawan agar dapat mengaksesnya, kemudian zona collab dekat dengan zona service yang memudahkan akses tamu. Kemudian untuk akses adalah setiap zona dapat diakses melalui area service, namun kekurangannya adalah area bekerja terbagi dua. Kemudian keamanan, akses keluar masuk itu mudah, namun kekurangannya akses masuk dari pintu utama ke zona bekerja tengah itu jauh. Kemudian untuk pintu masuk, kelebihannya adalah berada di tengah dan mempunyai 4 pintu darurat. Dengan konsep grouping, ini menempatkan ruang yang saling berhubungan berdekatan, seperti ruang kerja kredit, ruang kerja collection, dan juga ruang direksi. Kemudian menempatkan area collab berdekatan dengan area service, seperti ruang tunggu resepsionis yang berdekatan dengan ruang meeting. Adanya jalur akses lain sebagai jalur khusus direksi ataupun jalur evakuasi, dan juga memperhatikan jalur sirkulasi dalam ruang untuk alasan kedekatan jarak antar furniture dan juga evakuasi. Kemudian ini adalah grouping yang terpilih. Dalam aspek ruang, kelebihannya adalah ruang kerja saling berdekatan, ruang direksi juga saling berdekatan, dan ruang kerja direksi berdekatan dengan area kerja operasional. Kemudian untuk kekurangannya ini, ruang kerja direksi berjauhan dengan area kerja collection. Kemudian untuk akses sendiri, kelebihannya adalah setiap ruang dapat diakses dengan mudah sesuai dengan kedekatan dan hubungan kerjanya. Kemudian setiap area kerja juga dapat mengakses pantry yang berada di tengah. Kemudian jalur direksi, untuk kelebihannya adalah adanya jalur direksi khusus, kemudian terdapat 4 pintu evakuasi. Kemudian untuk pintu masuk itu sendiri berada di tengah, yaitu di bagian resepsionis. Kemudian teori desain yang saya gunakan adalah pasif dan aktif. Material yang menggunakan material aman dan ramah lingkungan dan tahan akan antiseptik sanitizer yang akan dilakukan rutin pada furniture dan juga ruangan. Kemudian shading, memperhatikan peletakan furniture interior agar tidak adanya glare, dan juga menggunakan roller blind agar tidak ada ruangan yang terasa lebih panas. Kemudian penghawaan, penggunaan UFAD yang mempercepat pendinginan area aktivitas manusia dan hemat energi. Kemudian pencahayaan seperti smart control circadian lighting yang dapat berjalan otomatis mengikuti pencahayaan pagi, siang, sore, hingga malam. Kemudian konsep perencanaan interior itu menciptakan kantor dengan desain yang modern, clean, dan sustainable, menciptakan suasana kantor yang modern, open, and cozy, dan sesuai dengan budaya kerja dalam perusahaan, yaitu kekeluargaan. Kemudian dalam konsep citra yang ingin dicapai, modern, clean, open, natural, and cozy. Untuk konsep bentuk menggunakan bentuk geometris dengan curved edges pada setiap sudut furniture yang digunakan. Dan warna yang konsep warnanya menggunakan warna natural earth tone dengan light green sebagai warna aksen. Kemudian konsep material menggunakan material yang sustainable dengan unsur alam seperti kayu dan juga besi. Kemudian untuk konsep pencahayaan menggunakan general lighting dengan beberapa focal atau spotlight sebagai aksen dan cahaya alami dengan light control, dan memperhatikan shading agar tidak adanya glare ataupun suasana ruang yang terasa lebih panas. Kemudian konsep penghawaan ini menggunakan AC dengan suhu 24 derajat yang sudah disesuaikan dengan standar gedung dengan sistem UFAD. Kemudian konsep keamanan melakukan setiap furniture yang digunakan dan memperhatikan area atau jalur sirkulasi maupun evakuasi. Ada layout akhir yang akhirnya terbentuk, mulai dari bagian resepsionis dengan adanya area tunggu ataupun customer service di bagian belakang. Kemudian di sini adalah ruang meeting, dan ruang meeting berikutnya yang kedua. Di bagian sebelah sini adalah ruang direksi, mulai dari komisaris, direktur utama, dan juga general manager. Ini adalah area kerja operasional, dan ini area kerja kredit, pantry, dan juga area kerja collection. Dan ini adalah mood board. Ini dimulai dengan 5 plan ruang khusus pertama, adalah resepsionis.
Dan ini ada floor and wall plan, yang dimana wall pertama adalah tempered glass 12 mm dengan wall line 60%. Kemudian wall kedua adalah gypsum atau plastic panel rock wool, dan juga wall ketiga adalah tempered glass 12 mm dan juga floor menggunakan floor panel grey. Kemudian ini adalah untuk furniture plan, yang meja yang digunakan adalah 1200 cm dengan lebar 400 mm, dan juga kursi yang digunakan adalah sebesar 3200 cm. Kemudian ini untuk RCP, di mana ada recessed mountain downlight, dan juga adanya general lighting, kemudian adanya recessed fluorescent light, dan juga emergency light. Kemudian di sini ada an plan dari ruang resepsionis. Kemudian ini adalah layout berwarna ruang khusus dari resepsionis. Kemudian ada potongan ruang khusus. Kemudian potongan berwarna ruang khusus resepsionis. Ini adalah yang kedua, yaitu ruang meeting. Nah, untuk wall pertama ini adalah tempered glass. Untuk wall kedua adalah gypsum dengan acoustic panel wool, dan juga untuk floor-nya menggunakan carpet floor grade. Ini adalah untuk furniture plan-nya, dengan besaran meja yang digunakan adalah 2400 dikali 5400 cm, dan juga untuk installment-nya adalah 4800 cm. Kemudian ini adalah untuk RCP dari ruang meeting, dan juga plan-nya. Dan ini adalah layout berwarna dari ruang khusus ruang meeting. Ini adalah potongan, itu menggunakan built-in cabinet dan juga screen. Kemudian meeting table, dan juga ada cabinet di bagian sebelah kanan. Dan adalah potongan berwarna ruang khusus dari ruang meeting. Adalah furniture untuk workstation dan juga meja resepsionis. Yang pertama adalah ukuran meja yang digunakan adalah 120 x 60 x 75 cm, penggunaan ukuran meja standar. Nah, setiap meja ini juga dibatasi dengan partisi akustik dan drawer untuk sistem filing setiap karyawannya yang berukuran 40 x 60 x 75 cm. Kemudian meja ini digunakan oleh staf karyawan baik dari divisi collection, kredit, dan juga operasional. Desain meja ini bersifat sama antar karyawan dengan fungsi dan fasilitas yang juga sama. Kemudian jarak antar karyawan adalah 160 cm yang diukur dari panjang meja dan drawer, dan juga jarak karyawan yang berhadapan adalah 120 cm diukur dari lebar dua meja dengan partisi akustik di tengahnya. Kursi yang digunakan juga adalah kursi ergonomi dengan ketinggian yang dapat di-adjust. Adalah tampak atas, depan, samping, dan juga 3D-nya. Kemudian ada potongan dari meja, ada juga potongan B. Dan ini adalah 3D dari meja workstation. Dan ini untuk area resepsionis, penggunaan warna natural off tone dengan abu sebagai warna lantai, turunan coklat sebagai furniture, dan juga light green sebagai warna aksen. Dari tampak atas, dan juga tampak sampingnya. Dan material konstruksi, material yang digunakan adalah plywood, yang digunakan sebagai top table dari setiap workstation yang digunakan dalam kantor, mulai dari meja resepsionis, direktur, manajer, dan juga meja karyawan atau staf kantor. Nah, ukuran workstation yang digunakan ini adalah 120 x 60 cm, dengan plywood yang berukuran 240 x 120 cm, sehingga dengan satu plywood itu dapat menghasilkan 4 top table. Nah, plywood ini juga dapat digunakan kembali dan didaur ulang. Kemudian memiliki kelebihan
mempunyai ukuran panjang lebar yang tidak dapat ditemui pada kayu solid dan juga tidak mudah retak dan menyusut. Kekurangannya ini, plywood mudah menyerap air dan memiliki permukaan kasar sehingga dibutuhkan finishing yang baik. Kemudian plywood juga merupakan material standar yang sering digunakan dalam beberapa hotel atau furniture, dan plywood biasanya menggunakan finishing yang mengandung formalin. Maka dari itu, penggunaan alternatif lain untuk finishing plywood adalah cat water base seperti cat kayu biovarnish yang tidak mengeluarkan bau yang menyengat karena tidak adanya kandungan timbal, merkuri, dan juga formalin. Kemudian ini adalah workstation. Kemudian untuk yang kedua adalah jenis material karpet yang digunakan untuk memindahkan suara pada ruang atau area kerja dalam kantor. Nah, bentuk pola yang digunakan adalah carpet crown gray CR612 dengan ukuran 600 x 600 mm yang berbentuk persegi dengan ketebalan 4 mm yang terbuat dari woven polypropylene dengan resistant electrostatically dissipative, dan aplikasinya adalah dengan rubber flooring menggunakan straight dan acian untuk mendapatkan permukaan lantai yang lebih halus, memastikan tidak adanya kelembapan pada permukaan lantai, kemudian cover tile dapat langsung ditempelkan pada permukaan lantai. Ini adalah konstruksi dari lantai carpet tile. Ini adalah gambar kerja dari konstruksi partisi gypsum dengan lantai karpet dan juga partisi kaca dengan lantai karpet. Dan ergonomi, konsep kursi dalam kantor ini secara keseluruhan itu berupa modern, open, dan cozy dengan menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman. Sisi cozy ini akan diterapkan pada penggunaan furniture dan tata ruang yang nyaman dan aman bagi pekerja dalam ruangan ataupun dalam kantor. Kemudian penggunaan kursi yang ergonomi dan sesuai area yang baik untuk kinerja dan kesehatan tubuh pekerja akan bekerja mulai dari pagi hingga siang maupun malam hari. Hal ini juga dibantu dengan penggunaan meja workstation, resepsionis, pantry yang tepat dan sesuai standar meja kerja yang aman dan nyaman. Kemudian menggunakan sistem AC UFAB yang digunakan untuk sistem penghawaan hemat energi, dan sistem penghawaan ini bergerak dari bawah ke atas sehingga distribusi udara itu dimulai dari lantai dan naik ke atas. Hal ini juga akan mempercepat distribusi udara dingin dalam zona aktivitas manusia. Dan area resepsionis ini terletak di tengah area lantai 11 yang digunakan sebagai tempat aktivitas menyambut tamu, pertemuan, job meeting, pelayanan, penerangan paket, ruang tunggu, dan juga lainnya. Jadi yang digunakan adalah 300 x 60 dan dikali 75 110 cm sesuai dengan standar ergonomi meja resepsionis. 75 cm adalah untuk meja kerja di area resepsionis dan 110 adalah untuk meja pelayanan dalam posisi berdiri. Dan ada 3 jenis pencahayaan yang digunakan pada resepsionis, yaitu pencahayaan umum general lighting, track light, dan juga lighting pada area locker. Kemudian juga menggunakan strategi shading untuk meminimalkan cahaya matahari yang masuk ke dalam kantor agar tidak adanya glare atau tidak ada suasana ruang yang terasa lebih panas. Dan sistem shading ini diterapkan pada sisi bagian barat kantor lebih maksimal karena sisi bagian barat akan terkena panas matahari yang lebih lama. Kemudian menggunakan human centered lighting atau supergiant lighting yang dapat menyesuaikan cahaya dengan kondisi luar mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam. Kemudian ada penggunaan smart LED lighting and control yang digunakan untuk potensi hemat energi, dapat disesuaikan dengan kenyamanan pada saat bekerja dan juga rentang hidupnya yang lebih lama. Kemudian resilient flooring. Jadi yang saya gunakan di sini adalah lantai karpet untuk membantu dalam meredamkan suara atau kebisingan dalam kantor, terutama saat kaki sepatu bersentuhan dengan lantai. Yang saya gunakan sebelumnya, kemudian ini juga konstruksi lantai karpet tile. Dan noise room, pada kantor existing itu terdapat 2 ruang noise room, yaitu ruang meeting dan juga ruang pantry. Nah, secara ergonomi itu aktivitas yang menghasilkan suara akan lebih baik apabila dipisah dengan ruang khusus atau tersendiri agar tidak mengganggu aktivitas kerja lainnya.
sehingga adanya seperti ruang-ruang khusus meeting dan juga pantry yang dibuat terpisah. Kemudian panel akustik. Panel akustik ini digunakan pada ruang meeting dan juga ruang direksi untuk mengendalikan kualitas suara dan juga mengurangi suara bising yang akan keluar dari ruangan. Kemudian penggunaan skema warna yang digunakan adalah hijau pada workstation general working, yang dimana warna hijau menggambarkan karakter damai, keseimbangan tubuh, pikiran, emosi, dan juga kreativitas. Dengan tambahan warna putih dan juga hitam untuk menyeimbangkan warna dan memberi kesan netral, minimalis, dan juga modern. Dan breakout room pada kantor itu terdapat ruang santai bagi karyawan yang digabungkan dengan ruang makan dan juga pantry. Dan ruang ini digunakan untuk mengurangi ketegangan, stres, kejenuhan, dan memberi efek positif seperti mengembalikan semangat kerja karyawan. Kemudian thinking space ini terdapat pada ruang meeting dan juga ruang makan. Secara ergonomi, ruang ini adalah area karyawan untuk berdiskusi, brainstorming untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang bersifat out of the box. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Halo, jadi di sini saya Jusi akan membahas refleksi pribadi di semester ini Studio Desain Integratif yang ketiga. Jadi di SDII yang ketiga ini saya sendiri banyak dapat hal-hal baru ya. Terus juga belajar banyak dari teman-teman, dibantu juga sama teman-teman. Tapi mungkin masih belum bisa mengejar. Cuma saya sendiri juga merasa kalau saya lebih mampu, lebih maju dibandingkan sebelumnya. Namun mungkin progresnya masih belum begitu terlihat. Jadi di sini itu mungkin contohnya seperti di layout berwarna atau potongan-potongan berwarna, saya masih mengerjakannya secara manually digital, yang dimana menggambar atau mewarnain sendiri dari screen. Mungkin di next atau selanjutnya dapat secara keseluruhan menggunakan digital. Kemudian untuk gambar kerja dan juga detail konstruksi, saya juga merasa lebih maju dibandingkan yang sebelumnya. Namun mungkin masih kurang, dan saya merasa di semester ini cukup terkejar-kejar karena masalah yang sakit sebelumnya juga. Cuman overall di semester ini saya suka dengan kerja kelompok yang di awal, yang kita nyari informasi bareng-bareng dan juga kita saling membantu dari per kelompok ataupun dari kelompok lainnya. Sayanya sendiri juga berterima kasih banget sama teman-teman saya dan juga dosen-dosen yang udah bimbing saya selama semester ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu dosen. Mungkin sekian dari saya. Saya Jusi, terima kasih.